Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tuhan sungguh baik menyertai kehidupan kita. Kalau pada pagi ini kita masih ada sebagaimana ada, saya percaya bahwa ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, marilah kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita percaya, kita yakin bahwa waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Untuk itu, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-134. Kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 134, kita baca semua. Karena cuma 3 ayat, ya jangan kaget, wah kalau dibaca semua ini kapan selesainya. Mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Saya membacakan dalam terjemahan lama, nanti saudara bacakan dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian, nyanyian Hamalot, bahwasanya segala hamba Tuhan itu memuji-muji Tuhan, dan mereka itu sekalian yang berdiri dalam rumah Tuhan pada tiap-tiap malam. Maka sebab itu angkatlah tanganmu ke sebelah tempat yang suci itu, serta pujilah kamu akan Tuhan. Hendaklah Tuhan memberi berkat akan kamu dari dalam Sion, Ia yang telah menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Dibacakan dalam terjemahan lama. Mazmur 134 ayat 1-3, firman Tuhan. Puji-pujian pada malam hari, nyanyian siara. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Iya, puji Tuhan. Saudara, sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini saya akan coba kasih tema, Tuhan memberkati dari dalam Sion. Sekali lagi tema firman Tuhan pada hari ini, Tuhan memberkati dari dalam Sion. Saudara, kita tahu bahwa kitab Mazmur di mana banyak menceritakan yaitu doa dan pujian kepada Tuhan. Kitab Mazmur, saudara, di mana paling banyak ditulis daripada Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang paling banyak merasakan pertolongan Tuhan, paling banyak mengalami pembelaan Tuhan. Ya. Jadi saudara, kenapa dikatakan bahwa Raja Daud paling banyak mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan? Karena dalam yaitu kepemerintahan daripada Raja Daud ini, dia banyak mengalami tantangan. Dia banyak mengalami yaitu diperhadapkan dengan yaitu musuh. Ya. Sehingga saudara, kita memperhatikan bahwa semakin banyak persoalan diperhadapkan kepada kita, maka yakinlah bahwa semakin banyak pula kita akan mengalami yaitu pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan atau mujizat Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak ada masalah, tidak ada tantangan, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami berkat Tuhan? Ya. Kalau kita memperhatikan jauh berbeda dengan yaitu Raja Salomo. Saudara, kalau Raja Salomo
dalam kepemerintahannya itu aman tentram, tidak ada peperangan. Dia tidak ada musuh. Boro-boro ada musuh. Alkitab menceritakan bahwa raja-raja di seluruh dunia datang membawa upeti kepadanya. Ya, bayar pajak kepada Raja Sulaiman. Bagaimana mereka memusuhan sama dia? Ya. Nah, beda dengan yaitu Raja Daud. Bahkan Alkitab menceritakan bahwa Raja Daud saja belum menjadi raja, sudah diperhadapkan dengan yaitu musuh. Apa musuhnya? Yaitu singa dan harimau. Karena dia adalah seorang gembala ternak. Dan itulah yang memberikan kepercayaan kepada Saul pada waktu yaitu mereka menghadapi orang Filistin, dan semua orang Israel itu, tentara-tentara orang Israel termasuk Saul itu kecut hatinya, takut. Datanglah yaitu Daud. Kemudian Daud mengatakan bahwa siapakah orang Filistin itu yang yang mengejek-ngejek yaitu umat Tuhan, ya? Atau siapakah orang Filistin itu yang mencela yaitu umat Tuhan? Maka dia katakan bahwa saya bisa memerangi itu. Ya, Saul tidak percaya karena Daud pada saat itu masih muda. Tetapi saudara, dengan menceritakan pengalamannya bahwa saya ini adalah seorang gembala ternak, dan jikalau datang singa, datanglah harimau, apapun bentuknya itu, maka dia tangkapnya dan kemudian dirobeknya mulutnya kalau dia coba melawan. Dan dia katakan bahwa orang Filistin itu sama halnya dengan singa-singa yang diusir oleh yaitu Daud pada saat itu. Maka percayalah yaitu Saul kepada perkataan Daud itu, saudara. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa Raja Daud ini adalah seorang raja yang banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Nah, untuk itu saudara, kalau kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, pergumulan, apapun bentuknya, jangan saudara takut, jangan saudara kecut, jangan saudara tawar hati, tapi hadapi dengan yaitu doa. Hadapi bersama dengan Tuhan. Karena di balik daripada itu Tuhan akan memperlihatkan mujizatnya sama dengan yaitu Raja Daud. Kita tidak membahas saudara hal itu, tapi pada hari ini kita akan coba membahas yaitu tema yang kita sudah angkat, Tuhan memberkati dari dalam Sion. Kira-kira kalau saya tanya hari Minggu kemarin, siapa yang ingat temanya? Adakah yang ingat kira-kira? Pasti semua mengatakan lupa. Saudara, saya sengaja bikin tema setiap kali saya khotbah supaya saudara gampang ingat. Dan saya juga bikin berapa poin, misalnya 1 poin, poin 1, poin 2, poin 3, supaya gampang diingat khotbahnya, ya. Jadi saudara, tema itu penting, ya. Kalau saudara perhatikan tema itu, dari tema itu saudara sudah bisa agak-agak jalur khotbahnya kemana, ya. Kalau minggu kemarin khotbah kita itu atau tema kita kemarin itu yaitu orang Israel diperhadapkan 3 macam penyakit, ya. Penyakit mata, penyakit hati, penyakit telinga. Itu khotbah kemarin. Ya, dan hari ini di mana temanya Tuhan memberkati dari dalam Sion. Dan hari ini saya akan coba membahas 3 macam yaitu berkat. Ya, karena saya percaya saudara bahwa setiap manusia pasti yaitu memerlukan dari 3 macam berkat ini, ya, yang selalu saya bawakan di dalam doa. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa 3 macam berkat ini akan mewakili berkat-berkat lainnya. Pertama yaitu berkat kesehatan. Kedua yaitu berkat jasmani atau berkat materi. Dan yang ketiga yaitu berkat rohani. Ya. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan berjanji akan memberkati kita dari dalam Sion.
Bagaimana caranya supaya Tuhan memberkati kita dari dalam Sion? Ayat 2 mengatakan bahwa angkat tanganmu ke tempat suci. Angkat tangan dalam Alkitab, saudara, adalah tanda menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu ada contoh-contohnya dalam Alkitab. Ya. Saudara, kita memperhatikan bahwa angkat tangan ini adalah sebagai tanda kita menyerah kepada Tuhan. Coba baca dulu dalam Keluaran pasalnya yang ke-17 ayat 8 sampai 12. Pada waktu Musa berperang dengan orang Amalek. Baca. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 12. Keluaran 17 ayat 8 sampai ayat 12, firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa angkat tangan itu bukan aturan salah satu organisasi. Ya. Karena pernah saya dengar, bahkan banyak kali kita dengar orang mengatakan kalau ibadah angkat tangan itu Pantekosta. Alkitab ini bukan Pantekosta. Ya. Tapi sekali lagi bahwa angkat tangan itu adalah Alkitabiah. Sebagai tanda bahwa kita menyerah kepada Tuhan, kita angkat tangan. Makanya polisi kalau kejar penjahat itu angkat tangan. Ya, kalau angkat tangan ya sudah tidak diambil tindakan. Tapi kalau dia tidak angkat tangan ya pasti ditembak. Apalagi kalau angkat kaki ya pasti ditembak itu. Tapi kalau angkat tangan itu tidak akan diapa-apain polisi. Karena itu sebagai tanda dia menyerah. Sama dengan Tuhan, ketika kita mengangkat tangan dalam ibadah, sebagai tanda bahwa kita menyerah kepada Tuhan. Supaya kita diberkati dari dalam Sion. Sekali lagi, saudara, bahwa mengangkat tangan ini adalah sebagai sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Coba dibaca lagi dalam Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2. Yang kedua, biarlah selalu doaku seperti bakaran dupa di hadapan hadirat-Mu, dan penadahan tanganku seperti korban pada waktu petang. Iya. Jadi ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan itu bagaikan korban penyerahan kepada Tuhan. Jadi saudara mau doa pribadi, angkat tangan saja menyerah kepada Tuhan. Ya dalam doa. Ya. Ibadah tidak apa-apa angkat tangan. Itu bukan aturan organisasi. Itu adalah merupakan Alkitabiah. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan di sini bahwa ketika kita mengangkat tangan kepada Tuhan, itu sebagai tanda kita menyerah dan Tuhan memberkati dari dalam Sion. Sion ini saudara artinya apa? Ya. Sion ini adalah berbicara ibadah yang bersungguh-sungguh, ya. Sekali lagi, Sion ini adalah berbicara ibadah yang bersungguh-sungguh. Dan kemudian kalau kita bersungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperdengarkan suaranya lewat ibadah tersebut. Yang seperti yang kita alami di sini, kabar pengantin Kristus. Ketika kita beribadah, kalau sungguh-sungguh ada suara nubuatan, ya, itu Tuhan yang bersuara. Itu pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan bersuara lewat firman-Nya. Ya. Betulkah saudara bahwa dari Sion itu Tuhan memperdengarkan suaranya? Adalah berbicara ibadah bersungguh-sungguh. Mari kita baca di dalam Yoel pasal 3 ayat 16 ayat 17. Yoel 3 ayat yang ke-16.
Karena Tuhan pun menderu dari dalam Sion, dinyaringkannyalah suaranya dari dalam Yerusalem, sehingga tergoncanglah langit dan bumi. Tetapi bagi umatnya, Tuhan juga akan suatu perlindungan dan akan kuat bagi Bani Israel. Ayat 17. Ayat 17, maka akan diketahui olehmu kelak bahwa aku ini Tuhan Allahmu yang diam di Sion di atas bukit kesucianku, dan Yerusalem pun bagiku akan tempat kesucianku, dan orang keluaran pun tiada lagi akan memijak-mijak dia. Iya, jadi Tuhan itu diam di Sion. Tuhan itu diam di Yerusalem. Sion itu ada di Yerusalem. Atau saudara, Sion ini sering dikatakan bahwa gunungnya Tuhan. Karena dari dalam itu Tuhan bersuara menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Dan Sion ini saudara bisa dirasakan di mana-mana pun. Ya. Dengan munculnya 1 Korintus, coba baca 1 Korintus 14 ayat 26, itulah Sion. Baca 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat yang ke-26. Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku, bahwa apabila kamu berhimpun, biarlah masing-masing ada dengan mazmur, Ada mazmur, ada dengan pengajaran, ada pengajaran, ada dengan kenyataan, ada kenyataan atau ada penglihatan, dengan karunia lidah, ada karunia lidah, dan dengan pengetahuan mengertikan makna lidah itu. pengetahuan mengertikan makna lidah itu. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. Semuanya itu meneguhkan iman. Mengertikan makna lidah sama halnya dengan karunia nubuatan. Ya, makanya orang bernubuat itu biasanya ya ada karunia lidah bahasa roh, kemudian baru diartikan lagi. Ya, saudara, inilah Sion, yaitu ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, di mana Tuhan hadir. Namun sayang di sini kita belum ada jemaat yang punya karunia penglihatan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di sini satu saat nanti memiliki karunia nubuatan, karunia penglihatan, ya. Saudara, kenapa? Karena ini penting sekali. Terwujudnya firman Tuhan dalam 1 Korintus tadi yang kita baca, 1 Korintus 14. Apabila kamu berhimpun, ada mazmur, ada kenyataan penglihatan, ada nubuatan, ada pengajaran. Untuk itu jemaat mari menyerah sungguh-sungguh, rebut karunia-karunia itu. Karena semuanya itu Tuhan siapkan bagi kita, bukan diperuntukkan hanya satu orang atau orang tertentu, tapi semua orang bisa merebut karunia ini. Ya. Nah, jadi saudara, kita memperhatikan bahwa Sion ini adalah ibadah yang bersungguh-sungguh, maka Tuhan hadir di situ. Sion ini adalah pemberitaan firman Tuhan yang betul-betul sesuai firman Tuhan, bukan pengajaran akal-akal. Karena banyak pengajaran akal-akal manusia. Kalau saudara masuk di dunia YouTube, aduh, ampun. Di situ berkecamuk berbagai macam pengajaran ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara, pengajarannya betul-betul Alkitabiah itu, pengajarannya betul-betul sesuai dengan firman Tuhan itu adalah khotbah yang didasari oleh ayat demi ayat. Ya. Karena itu meyakinkan. Itu meyakinkan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa 2-3 saksi. Jadi firman Tuhan itu juga harus didukung dengan ayat, atau khotbah itu harus didukung dengan ayat. Saudara, untuk itu kalau kita mau mengalami 3 macam berkat ini, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam ibadah supaya kita mendapatkan yaitu berkat dari sana. Ya, 3 macam berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Pertama, yaitu berkat kesehatan. Berkat kesehatan ini kita bisa baca di dalam Keluaran. Coba baca Keluaran 23 ayat 25. Ini ayat hafalan. Keluaran 23 ayat yang ke-25, firman Tuhan.
Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Iya, berarti saudara, dengan kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati roti dan air, dan segala penyakit Tuhan lalukan daripada kita, Tuhan jauhkan daripada kita. Bukan berarti saudara kita beribadah di sini kemudian sudah tidak ada sakit pilek, batuk dan lain sebagainya. Tetapi penyakit-penyakit yang dimaksud di sini tentu saja adalah penyakit-penyakit yang parah. Ya. Saudara, kalau misalnya kita batuk itu biasa, itu alami. Kalau kita pilek itu biasa. Ya. Malah anak-anak itu saya perhatikan, kedua anak saya ini waktu dia masih kecil, ya, kalau dia selesai panas bertambah lagi pengetahuannya itu. Ya. Bertambah lagi hikmatnya. Dia tidak salah orang-orang tua dulu, kalau anak-anak itu sakit dia tidak panik, dia bilang itu untuk mau bertumbuh dia, makanya dia sakit. Tapi sekali lagi saudara, bahwa sakit yang dimaksud di sini, ya, yang saya maksudkan di sini saudara, supaya kita mendapatkan berkat kesehatan, yaitu penyakit yang mungkin sampai dokter angkat tangan, ya, atau penyakit yang menelan biaya sangat mahal. Nah, kalau kita misalnya sakit batuk, saya percaya bahwa itu bisa sembuh sendiri, atau pilek, ya, batuk-batuk, ya, karena masuk angin dan lain sebagainya. Berkat kesehatan saudara, saya secara pribadi melihat di sini bahwa dari 3 berkat ini, maka berkat yang paling utama ini saudara adalah berkat kesehatan. Kenapa saya katakan bahwa dari 3 berkat ini, yaitu berkat kesehatan, berkat materi, berkat rohani, yang paling utama adalah berkat kesehatan. Kenapa saudara? Karena kalau kita sehat, kita bisa mencari uang dengan bebas, kita bisa bekerja dengan bebas. Demikian juga kalau kita sehat, maka kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Ya. Tapi kalau kita sakit-sakitan, bagaimana kita bisa bekerja? Bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana kita bisa tenang, yaitu berdoa? Bagaimana bisa tenang mendengar firman Tuhan kalau sakit? Tidak bisa. Kalau sakit. Karena kita kalau sakit itu, saudara, kita fokus dengan sakit itu. Tidak bisa konsentrasi. Tidak bisa aman, duduk pun susah, tidur pun susah kalau sakit. Nah, makanya saudara dibutuhkan berkat kesehatan dalam kehidupan kita ini. Dan ternyata semuanya itu ada pada Tuhan. Saudara, coba saudara imani betul-betul Keluaran tadi itu, pasal 23 ayat 25. Bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, tapi ini ibadah sungguh-sungguh ya, Tuhan akan berjanji akan memberkati itu saudara. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa tidak heranlah kalau orang istilahkan bahwa sehat itu mahal. Ya, itu tidak salah. Kenapa saudara? Karena orang yang sakit ini bisa menghabiskan hartanya untuk mendapatkan kesehatan itu. Ya, orang kalau sakit bisa kehilangan yaitu pekerjaan, bisa kehilangan jabatan, ya, bisa kehilangan harta, kehilangan bisnisnya, dan bisa kehilangan semuanya. Itu kalau orang sakit. Nah, makanya saudara dibutuhkan yang namanya yaitu berkat kesehatan. Dibutuhkan itu. Untuk itu saudara, kesehatan ini kalau kita memperhatikan bahwa merupakan nomor 1 dalam kehidupan kita yang harus kita yaitu jaga, ya, kesehatan itu. Ya, kalau kita memperhatikan di di Indonesia bahwa ada 3 penyakit, ada 4 penyakit yang paling besar biayanya. Ya, kalau misalnya orang terserang dengan penyakit ini, yaitu penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Itu penyakit yang menelan biaya yang tidak sedikit. Ya, kalau kita memperhatikan di tahun 2024, ya,
dikatakan bahwa penyakit jantung itu menelan biaya kurang lebih yaitu 19,25 triliun. Kemudian itu yang nomor 1. Kemudian disusul dengan penyakit kanker menelan biaya kurang lebih 6,45 triliun, dan stroke nomor 3 menelan biaya kurang lebih 5,82 triliun, dan kemudian yang keempat yaitu ginjal. Ini yang tidak terlalu banyak biayanya. Hanya menelan biaya kurang lebih yaitu 2,76 triliun, saudara. Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa berarti kesehatan ini memang betul-betul sangat penting dalam kehidupan kita. Percaya Mama Ansel dan Mama Regina tahu ini, bahwa kesehatan itu memang sangat penting. Namun saudara, memang orang kalau belum sakit dia menganggap biasa itu, sehat itu, tidak terlalu dipermasalahkan. Ya. Tetapi saudara, orang yang sudah mengalami sakit, maka dia tahu bagaimana yaitu menderitanya kalau sakit. Ya. Sekali lagi saudara, bahwa penyakit ini kalau datang dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya akan lumpuh total. Nah, untuk itu mari Tuhan mau supaya kita menjaga kesehatan ini juga. Sekalipun ada jaminan tadi dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, tapi Tuhan mau juga supaya kita menjaga kesehatan itu, jaga pola makan. Ya, jangan saudara kita jadikan tubuh kita ini seperti tong sampah, semuanya bisa masuk. Ya, istilahnya orang bahwa tinggal kaki meja yang tidak masuk, semuanya masuk. Nah, sehingga saudara tidak heranlah kalau kita terserang yaitu penyakit, karena kita memang tidak bisa menjaga tubuh kita ini, ya, tidak bisa menjaga pola makan. Tuhan mau supaya kita menjauhkan diri dari apalagi yang apa yang sudah dilarang oleh pemerintah, misalnya minuman keras, ya, merokok, obat-obat terlarang. Tuhan mau supaya kita jauhkan dari diri kita hal-hal itu. Ya. Memang dalam Alkitab saudara tidak ada di situ tertulis jangan merokok. Tetapi saudara, dalam firman Tuhan jelas bahwa tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan. Ya. Dan di dalam tubuh kita ini, hati kita ini itu tempatnya Roh Kudus. Tempatnya firman. Firman itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Makanya perlu kita jaga hati kita ini, karena di dalamnya ada Roh Kudus, ada firman. Lebih jelas baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat 17, firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, bait Allah itu adalah kamu. Bait Allah bukan gereja ini, bukan bangunan fisik ini, tapi bait Allah itu adalah dirimu, hatimu. Untuk itu saudara, kalau orang yang merokok dan dia tidak sadar, ya, atau dia mengeraskan hati, maka sebenarnya itu adalah merupakan tipuan daripada iblis, akan menjerumuskan dia. Ya. Untuk itu saudara, mari kita menjaga diri dari ini, sehingga kita mendapatkan yaitu kesehatan yang daripada Tuhan, karena dia berjanji akan memberikan kita kesehatan. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak bisa menjaga pola makan juga, maka berarti itu kita sengaja. Ya, kita sengaja. Kalau misalnya orang mengkonsumsi minuman keras kemudian sampai sakit dan lain sebagainya, saudara, sebenarnya itu kita tidak bilang kasihan, karena itu kan disengaja. Ya. Nah, orang yang sakit secara tiba-tiba inilah yang kita kasihan. Tapi kalau orang memang sengaja, ya, buat apa kasihan? Sampai ada di TikTok suaminya
lagi sudah gento-gento tidak bisa jalan. Kemudian istrinya bilang, bagaimana Bapak tidak gento-gento? Ya, karena daging 1 kilo dihabisin Bapak semua, tidak dibagi-bagi sama kita. Nah, jadi saudara, itu penyakit yang disengaja kalau memang apa yang dilarang firman Tuhan kita lakukan. Bahkan bukan hanya Alkitab yang larang, tapi juga pemerintah sudah larang hal itu, saudara. Untuk itu saudara, mari kita menjaga daripada pola makan ini. Karena dengan menjaga pola makan ini saudara, maka kita bisa sehat baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, ada amal kita apa saudara? Kalau saudara lihat di kitab Daniel pasal 1, nanti baca di rumah. Daniel pasal 1 ayat pertama sampai ayat 15 itu menjaga pola makan. Dan saudara, di situ 2 yang dijaga, baik secara kesehatan maupun secara rohani. Ya, jangan saudara katakan, karena saudara banyak pendeta sekarang bahwa makanan itu tidak menyangkut keselamatan. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa makanan itu menyangkut keselamatan. Karena manusia pertama jatuh dalam Taman Eden saudara, yaitu makanan, bukan mencuri, bukan membunuh. Esau kehilangan hak keseluruhan karena makanan. Maka Alkitab menceritakan, menuliskan di dalam, yaitu Kisah pasalnya yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa menyuratkan kepada kita orang kafir termasuk saudara dan saya, supaya menjauhkan diri daripada darah, makanan mati, darah tertahan, dipersembahkan kepada berhala, zina. Kalau kita menjaga diri kita itu, sabaslah engkau, selamatlah engkau. Dalam Kisah pasal 15 ayat 19 lebih jelas. Kisah 15 ayat 29 maksudnya. Kisah para Rasul 15 ayat yang ke-29, yaitu menjauhkan dirimu daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan daripada darah dan binatang yang mati darah tertahan, dan daripada zina. Jikalau kamu menjaga dirimu sendiri dari segala perkara ini, sabaslah kamu, sejahteralah kamu. Iya, jadi itu adalah aturan yang diberikan Alkitab kepada orang kafir. Ya, karena pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan bahwa kita harus terapkan ini hukum Taurat kepada mereka. Tidak boleh makan ini, makan itu, makan ini. Karena banyak aturan dalam hukum Taurat saudara. Tidak boleh makan babi, tidak boleh makan iti, ya, tidak boleh makan belut, tidak boleh makan ikan lele. Padahal itu semua enak-enak itu. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa setelah masuk dalam zaman anugerah, maka inilah yang disampaikan Petrus, disampaikan para rasul kepada orang kafir, bahwa menjauhkan diri daripada hal itu saudara. Kenapa kita tidak boleh makan darah? Karena dalam darah itu ada nyawa, nyawa itu adalah miliknya Tuhan. Tapi orang mengatakan bahwa kalau begitu, kenapa kalian makan ikan kering? Itu kan tidak kasih keluar darahnya. Tapi saya mau kembalikan, kalau seandainya saya berdebat dengan orang itu, kalau Alkitab katakan jangan makan ikan kering, saya tidak makan. Tetapi saudara, dikatakan bahwa yang dipermasalahkan di sini artinya binatang, ya, harus keluar darahnya. Saudara, kita memperhatikan di situ bahwa itulah aturan yang Tuhan berikan kepada orang-orang kafir yang harus ditaati saudara, ya. Namun kalau kita memperhatikan sekarang banyak sekali orang Kristen tidak taati daripada aturan yang diberikan para rasul itu dalam kisah itu. Ya, darah masih semua disapu rata. Ya, kalau di kampung-kampung ada binatang yang mati lemas itu dimakan. Dan saya masih dapat dulu saudara, ya, masih dapat dulu. Kerbau kalau misalnya mati karena mungkin ada virus, itu dimakan dimakan. Tidak tahu kalau sekarang mungkin sudah tidak ya. Kalau dulu saudara itu dimakan saja itu, ya. Nah, saudara, inilah kalau kita mau menjaga supaya kita bisa sehat secara jasmani, ya, supaya kita bisa bebas untuk beribadah, bisa bebas untuk beraktivitas, bebas kemana-mana, maka kita harus sehat. Kalau tidak sehat, saudara, aduh, minta ampun deh, ya. Kita lihat waktu zaman corona itu, aduh, luar biasa. Kita tidak bisa kemana-mana, ya. Untuk itu saudara, betapa pentingnya
berkat kesehatan ini kita harus minta sama Tuhan. Jangan saudara mengatakan, enggak perlu kesehatan Tuhan, yang penting saya ada uang. Buat apa itu uang kalau saudara sakit? Ya, buat apa itu? Nah, untuk itu saudara dibutuhkan berkat kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, bagian B, bagian A tadi. Ini bagian B, berkat jasmani atau berkat secara materi. Ya. Tuhan berjanji akan memberkati kehidupan kita. Asalkan kita harus taat pada firman Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat dari Tuhan, itu akan bersifat kekal. Tapi kalau kita mendapat berkat dengan segala kekuatan kita sendiri, maka itu tidak akan bersifat kekal. Ya. Mari kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai ayat 5. Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai ayat 5. Nanti loncat saja ayat 8. Ulangan 28 ayat 1 sampai 5 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Iya, loncat ayat 8. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya, saudara, itu janji Tuhan. Tapi saudara jangan senang dengan ayatnya yang ketiga, ayat 4 sampai ayat 5 sampai ayat 8. Apalagi ayatnya yang ke-13. Kau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tapi perhatikan ayat pertama, itu kuncinya. Seringkali kita mau diberkati Tuhan tapi kita tidak mau taat pada Tuhan. Seringkali kita mau diberkati Tuhan tapi kita tidak mau sibuk dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati? Mari saudara sibuk dengan Tuhan supaya Tuhan sibuk dengan saudara. Itu kalau saudari percayakan pelayanan di gereja ini, walaupun gereja ini kecil, tapi bagi Tuhan tidak ada gereja besar, tidak ada gereja kecil, sama saja. Yang penting melayani, sama semuanya itu. Jangan saudara anggap enteng pelayanan di sini, ya. Mari saudara dengan punya rasa terbeban, dan itu akan Tuhan perhitungkan. Saya sebagai gembala, ya, saya tidak mengatakan bahwa jemaat cuma 2-3 biji, ya tidak apa-apa. Nanti saya naik mimbar, saya copot satu ayat, saya khotbahkan, tidak ada. Kita harus punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita belajar bertanggung jawab dari yang kecil, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang akan besar. Saudara akan lihat itu. Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada saudara. Di tempat kerjamu, di perusahaan, dimanapun. Tapi bagaimana dengan tanggung jawab dalam gereja saja, saudara tidak bertanggung jawab. Bagaimana Tuhan mempertanggungjawabkan yang besar? Gitu, ya. Karena firman itu ya dan amin. Ya, Lukas pasal 16 ayat 16 kalau tidak salah. Setia dari perkara kecil akan dipercayakan pada perkara besar. Coba. Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, ayat 10. Siapa yang setia dengan perkara yang terlebih kecil, ia setia juga dengan perkara yang besar. Dan siapa yang tiada adil di dalam perkara yang terlebih kecil, ia tiada adil juga di dalam perkara yang besar. Iya. Jadi saudara setia dari perkara kecil, Tuhan akan percayakan pada perkara besar. Raja Daud dari gembala ternak menjadi gembala manusia. Dari memerintah ternak, memerintah satu bangsa. Karena dia setia, dia tekun di dalam yaitu mengerjakan pekerjaan kecil. Maka Tuhan percayakan pekerjaan yang besar. Nah, untuk itu kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ayat pertama Ulangan pasal 28. Jangan hanya keenakan dengan ayat 3, ayat 4, 5, 6, ayat 8.
apalagi ayat 13. Ayat 8 lebih enak lagi, bahwa Tuhan akan menyuruhkan berkat menyertai kamu. Waduh, ini luar biasa ini. Saya ke Toraja, berkat mengikuti saya. Saya ke Jakarta, berkat mengikuti saya. Saya ke Malaysia, berkat mengikuti saya. Itu kan firman begitu. Enak loh. Tapi perhatikan ayat pertama. Tidak serta-merta itu berkat mengikuti kita. Makanya pahami firman Tuhan, jangan dipahami salah-salah firman Tuhan. Tapi mari kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Apa yang mengakibatkan sehingga berkat itu menyertai saya? Apa yang akibatkan? Diakibatkan ayat pertama. Karena ayat pertama itu kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan, kita mentaati, maka diberkatilah Tuhan. Ya. Saudara, berkat materi ini saudara itu penting. Penting. Kita tidak bisa memiliki gedung gereja ini kalau tidak ada berkat jasmani atau tidak ada materi, tidak ada uang. Bahkan pengkhotbah mengatakan bahwa apapun yang dilakukan, mau itu pesta apapun itu, semuanya itu ditanggung oleh uang. Saudara mau bangun rumah ditanggung uang. Saudara mau sekolah anakmu tinggi-tinggi ditanggung uang. Saudara mau beli kendaraan ditanggung uang. Saudara mau ini itu semua ditanggung oleh uang. Coba baca Pengkhotbah 10 ayat 19 dalam terjemahan lama lebih jelas. Pengkhotbah 10 ayat 19. Alkitab 10 ayat yang ke-19. Bahwa perjamuan dijadikan akan tertawa, dan air anggur akan menyukakan hati orang yang hidup, maka uang itu menanggung semuanya. Iya, uang menanggung semuanya. Kalau kita mau sekolah setinggi apapun titel kita, semuanya itu ditanggung oleh uang. Tidak ada yang gratis. Makanya saudara di SPBU sudah isi bensin full. Kalau motor 50.000, kalau mobil atas 500-600, saudara bilang terima kasih. Kalau saudara begitu terima kasih ya saudara di borgol di sana, di SPBU. Semua ditanggung oleh uang. Tetapi saudara, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang ini? Ada berkat, ada orang diberkati, atau ada orang kaya yang memang betul-betul itu diberkati oleh Tuhan dan itu bersifat kekal. Tapi ada orang memang kaya karena memang sekuat tenaganya mengumpulkan uang itu, dan ini suatu saat akan habis, akan berakhir. Ingat saudara, bahwa Alkitab menyatakan bahwa kekayaan itu seperti burung yang terbang. Ya. Kekayaan seperti burung. Jadi kalau hari ini dia hinggap di rumahmu, saudara, mari saudara, pergunakan sebaik-baik mungkin. Kalau hari ini hinggap di rumah kita, ya. Amsal pasal 23 ayat 4 ayat 5, baca. Amsal 23 ayat 4 dan ayat 5, firman Tuhan. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Iya, jadi saudara kita memperhatikan bahwa kekayaan itu bisa seperti burung Raja Wali terbang. Kemana dia suka, disitulah dia hinggap. Ya, seperti burung. Kalau hari ini di pohon ini, ya kalau dia merasa tidak nyaman di sini, dia akan pindah ke pohon sana. Ya, saudara, ketika Tuhan mempercayakan kita kekayaan itu, karena kekayaan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Ya, mari saudara kita suka menolong orang yang membutuhkan. Jangan tutup tangan, jangan tutup hati. Tapi mari kita menjadi orang yang murah hati, ya. Tahu juga kan dari Tuhan, ya. Karena memang dikatakan bahwa kekayaan itu adalah anugerah Tuhan. Coba dibaca dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 18. Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 atau Alkitab pasal 5 ayat 18. Alkitab 5 ayat yang ke-18.
Demikian pun barang siapa yang dikaruniai Allah dengan kekayaan dan banyak harta, jikalau dianugerahkannya lagi kepadanya kuasa akan makan daripadanya dan akan mengambil bahagiannya dan akan menyukakan dirinya dengan usahanya, maka ia itu lagi suatu karunia Allah adanya. Iya, itu suatu karunia dari Allah. Coba dalam terjemahan baru kita bandingkan. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Iya, semua itu karunia Allah. Semua itu anugerah Allah. Tidak salah kalau kita lihat mobil ada tulisan anugerah Allah. Tidak salah. Tapi apakah betul-betul itu sadar bahwa itu anugerah Allah? Kalau itu anugerah Allah, kita tidak pakai untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Tapi betul-betul kita pakai untuk memang kebutuhan, ya, kebutuhan. Saudara, ketika kita diberkati Tuhan, ketika berkat itu hinggap kepada kita, maka mari saudara kita pergunakan sebaik mungkin. Ya, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Mungkin saudara dipercayakan kalau misalnya berkat itu, kekayaan itu hinggap di dalam kehidupan kita, maka saudara Tuhan juga tuntut supaya kita menjadi berkat kepada orang lain, ya. Menjadi mungkin menyekolahkan ponakan kita, ya. Kemudian membantu orang lain, ya. Kalau dalam gereja menjadi sponsor dalam gereja itu tidak salah, ya. Karena itu Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Banyak contoh dalam Alkitab yang kita lihat bagaimana orang berkorban dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya tidak bahas sampai di sini, saudara. Nah, jadi saudara, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan yaitu kekayaan dunia ini atau mendapatkan kekayaan jasmani ini atau secara materi, ya. Saudara, kita harus punya kerajinan, kita harus rajin, jangan menjadi orang malas. Saya percaya kalau orang malas, saya yakin saya tidak mendahului kehendak Tuhan, tapi orang itu tidak akan mungkin kaya kalau dia malas, ya, tidak akan mungkin. Karena orang yang rajin itulah yang akan diberkati oleh Tuhan. Orang rajin, kemudian harus punya semangat. Dia harus semangat untuk kerja, jangan lemas, ya. Kemudian harus optimis. Optimis ini saudara artinya dia percaya, dia yakin bahwa satu saat nanti dia akan begini, satu saat nanti dia akan begitu, satu saat nanti dia akan meraih ini. Itu orangnya optimis, bukan pesimis. Saya tidak mungkin mau dapat ini, saya tidak mungkin bisa begini. Itu mungkin orang lain, kalau saya tidak. Itu namanya orang yang pesimis, saudara, bukan optimis, ya. Kemudian jangan menjadi orang boros, ya. Saudara, bedakan mana itu yang namanya keperluan, kebutuhan, dan mana yang namanya keinginan. Ini adalah hal yang berbeda, ya. Saudara, kalau orang boros, sebanyak apapun uang akan habis, ya. Tapi kalau orang yang bisa yaitu memanage keuangan saudara atau mengelola keuangan, maka pasti akan selalu berkecukupan. Sekalipun gajinya saudara tidak terlalu besar, tapi dia bisa mengelola itu, mengatur itu akan selalu berkecukupan. Tapi kalau dia boros, aduh, ini susah ini, saudara. Ya, semua saya katakan tadi bahwa mari kita bedakan apa itu namanya kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi kalau kita misalnya membutuhkan, kita misalnya mau beli sesuatu, maka kita harus tahu kebutuhannya untuk apa. Ya. Apakah ini kebutuhan atau keinginan? Kalau karena keinginan kita sudah punya HP, tapi lihat si B punya HP baru, oh saya juga mau. Ya, lihat orang lain punya ini dan itu, kita juga mau. Itu namanya keinginan. Dan itu akan mempengaruhi ekonomi. Itu akan merusak ekonomi, saudara. Ya,
Jangan suka minjam sana, minjam sini, apalagi minjam online, saudara. Ya, itu akan merusak ekonomi. Saya tidak melarang saudara membeli barang-barang yang mewah. Saya senang kalau saya lihat saudara pakai barang-barang mewah. Saya justru senang. Tapi saudara, mari sekali lagi kita bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, saya juga tidak melarang saudara yaitu berhutang, tetapi saudara harus tahu apakah kalau misalnya kita berhutang bulan ini dan bulan akan datang kita harus bisa lunasi atau tidak. Jangan sampai kita berhutang kemudian kita berbohong, bulan depan saya lunasi. Bulan depan datang penagih, kita sudah lari ketakutan, bersembunyi macam-macam. Akhirnya ya seperti yang di Facebook itu saudara lihat, ada orang bakar dirinya karena tidak mampu bayar hutang. Ya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa ini kalau kita mau diberkati secara jasmani atau secara yaitu materi, maka mari kita berhikmat di dalam mengelola uang dan jangan menjadi orang yang malas. Kemudian yang paling terakhir, bagian C, berkat rohani. Saya percaya saudara kita sudah paham ini bagaimana kita diberkati secara rohani. Kalau kita mau diberkati secara rohani, maka Tuhan mau supaya kita membaca firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan seperti yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, kalau besok hari Minggu akan datang saya mau tanya lagi, temanya apa? Berapa poin? Apakah saudara bisa ingat? Ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa kalau kita mau kaya, mari kita membaca firman Tuhan. Coba Kolose pasal 3 ayat 16 terjemahan baru. Kolose pasal 3 ayat 16. Nanti dibaca lagi dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Kolose pasal 3 ayat 16 terjemahan baru. Ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Iya, coba Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat yang ke-18. Jangan kamu mabuk anggur, akan hal itu mendatangkan percabulan, melainkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Iya. Jadi hendaklah kamu penuh dengan anggur, penuh dengan Roh Kudus. Jangan penuh dengan air anggur manis, anggur dunia. Kemudian dalam Kolose dikatakan bahwa hendaklah kamu yaitu penuh dengan kekayaan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita penuh dengan firman Tuhan? Bagaimana supaya kita limpah dengan firman Tuhan? Bagaimana supaya kita kaya dengan firman Tuhan? Ya baca. Dibaca itu Alkitab, jangan dikasih tidur. Ya, jangan saudara hanya hari Minggu dibaca sehingga Alkitabnya sudah dibuka karena sudah lengket-lengket itu. Ya, kalau Alkitab saudara kelihatan masih utuh itu dipertanyakan. Ya, kalau Alkitabnya itu utuh, tapi kalau Alkitab seperti ini ya, saudara Alkitab yang utuh itu artinya Alkitab yang tidak dibuka. Ya, jadi kalau Alkitab yang mulus, ya itu dipertanyakan. Tapi bukan berarti ya, saudara bahwa Alkitab itu karena bungkusannya sudah mungkin usang-usang karena mungkin dimainin anak-anak, itu salah juga itu, ya. Tapi saudara maksudnya Alkitab itu bisa sudah usang atau apa karena memang bolak-balik baca. Ya, kalau kita mau kaya secara rohani. Kalau saudara limpah firman, berarti saudara kaya rohani. Saudara limpah dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa yaitu limpah dengan kekayaan rohani, atau bagaimana supaya kita bisa kaya secara rohani ini, saudara? Mendapatkan berkat rohani ini, karena berkat rohani ini menjamin keselamatan, menjamin kekekalan. Kalau misalnya tadi kita berbicara berkat jasmani, berkat kesehatan, itu menjamin selama kita ada di dunia ini. Tapi berkat rohani jangan dianggap sepele, karena ini menjamin keselamatan saudara. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara,
beribadah dengan bersungguh-sungguh, jangan seada-adanya. Ya. Supaya saudara mendapatkan yaitu berkat daripada Tuhan ini, ya. Yang tadi yang kita baca, ayat yang kita baca tadi, bahwa Tuhan akan memberkati kita dari dalam Sion, tapi tangan itu harus diangkat sebagai tanda penyerahan. Artinya bahwa dalam ibadah itu mari kita bersungguh-sungguh, ya. Kemudian kita rajin berdoa kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh juga. Jangan seada-adanya yaitu berdoa. Saya biasa selalu katakan kepada orang yang kami doakan di tim Victory, saya bilang, kalau berdoa sungguh-sungguh itu bukan seperti doa makan. Doa makan itu, terima kasih Tuhan, di hadapan kami tersedia berkat-Mu, sebelum kami makan Tuhan memberkati, amin. Bukan begitu kalau doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau doa sungguh-sungguh sama Tuhan supaya rohani kita bertumbuh, kita menangis kepada Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan buka hati saya mengerti firman-Mu, berikan saya kesungguh-sungguhan Tuhan, ampuni segala dosa saya Tuhan. Itu doa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita hanya berdoa seada-adanya, itu saya katakan bahwa seperti yaitu orang yang berdoa makan, ya. Doa makan itu saudara, ya doa makan itu singkat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membaca firman Tuhan dan dicerna. Firman Tuhan kalau dibaca itu dicerna, saudara. Jangan dibaca seperti begitu lewat aja. Kemudian mendengar firman Tuhan juga diperhatikan, ya. Kenapa demikian? Ketika kita membaca firman Tuhan dan merenungkan atau mencerna firman itu, maka itu akan memberikan asupan rohani kita, sehingga rohani kita ini bisa bertumbuh, sehingga kita bisa dikatakan bahwa kita yaitu memiliki berkat rohani. Kita memiliki kekayaan rohani. Jangan menjadi miskin rohani, menjadi miskin iman. Ya, orang tanya firman, saudara tidak tahu. Orang mau tanya Alkitab, saudara tidak tahu. Ya, saudara, ini tidak bisa. Kenapa demikian? Karena malas berdoa, malas baca Alkitab, malas yaitu memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Dan saudara, ini membuat yaitu kehidupan kita miskin rohani. Kalau kita seada-adanya yaitu datang kepada Tuhan, ya. Sehingga saudara bukan hanya mengalami kemiskinan rohani, tapi akan berujung pada kematian rohani. Ya, dalam Alkitab saudara ada orang yang mati rohani. Makanya Paulus katakan dalam Efesus bahwa bangkitlah dari antara orang mati. Berarti orang Efesus pernah mati rohani, bahkan juga orang Sardis. Nah, untuk itu saudara, mari kalau kita mau kaya secara yaitu rohani, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doa, jangan abaikan firman Tuhan, tapi mari rajinkan dirimu beribadah, rajinkan dirimu berdoa. Berikan waktumu kepada Tuhan berdoa, ya. Dan kemudian perhatikan baik-baik firman Tuhan. Maka saya percaya bahwa saudara akan memiliki kekayaan yaitu rohani. Diberkati jasmani, diberkati kesehatan, diberkati rohani. Ini yang akan menjamin keselamatan kita, terutama berkat rohani. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.